Hai anime lovers, selamat datang kembali. Sebelum lanjut, boleh dong untuk like dan subscribe terlebih dulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya aku tambah semangat membuat kontennya. Dimana ketika Tendo masih kecil, dulunya dia adalah John Wick kecil. Dia pun tidak akan segan menghadapi kakak kelas yang merundung seorang gadis. Dan itu adalah rutinitas paginya yang biasa. Dan bisa dibilang Tendo kecil adalah seorang pahlawan. Kemudian Tendo pun terbangun dari tidurnya. Sementara itu, Kencho lalu memeriksa berita dan memastikan bahwa Jepang benar-benar telah kacau. Namun militer dapat mengamankan beberapa desa yang lebih terpencil di pegunungan. Mengetahui itu, Tendo pun berpikir keluarganya pasti akan aman, karena keluarganya berada di salah satu desa paling terpencil di Jepang. Singkatnya, saat Tendo membantu Kencho menata rambutnya, Tendo kemudian membuat pernyataan bahwa dia akan menjadi superhero. Dia pun berencana untuk menjadi seseorang yang akan menyelamatkan orang-orang dari zombie. Tapi Kencho sedikit ragu karena Tendo bahkan tidak mempunyai senjata. Tapi Tendo ternyata sudah memikirkan semuanya secara menyeluruh. Come on! You only live once, am I right? But it's not like you can fly or shoot webs. And how I discovered this thing. Kemudian Tendo menambahkan ke dalam daftar untuk menjadi superhero. Keduanya kemudian menuju ke akuarium untuk melakukan rencana Tendo, di mana kondisi akuarium pun dalam kondisi yang cukup buruk. Mereka lalu melihat-lihat tempat itu sebentar, sampai di mana Tendo menemukan apa yang dia cari. Sementara itu, sebuah bus yang penuh dengan penumpang terjebak dalam kemacetan zombie. Pengemudi kemudian memberitahu mereka bahwa mereka harus menunggu gerombolan zombie itu pergi. Namun ternyata di dalam bus ada satu orang yang telah terinfeksi virus, sehingga semua penumpang pun harus berlari untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, seorang gadis berhasil melarikan diri, dan dia berlari menuju akuarium. Dia pun berpikir bahwa dia akan aman begitu dia masuk ke dalam. Tapi sayangnya dia terjatuh di tengah jalan dengan kerumunan zombie yang berlari cepat ke arahnya. Saat dia merasa akan menjadi makanan para zombie, Tendo kemudian berlari keluar dari akuarium, lalu menghajar para zombie. Nah, itu adalah senjata rahasia Tendo. Dia mendapatkan kostum hiu dari akuarium untuk melindunginya dari gigitan zombie. Karena apabila hiu saja tidak bisa menggigitnya, maka zombie pun tidak akan bisa. Dan dengan begitu, akhirnya Tendo pun telah mencapai tujuannya sebagai superhero. Tendo kemudian melihat lebih banyak orang yang membutuhkan pertolongannya, dan dia memberitahu mereka semua untuk menuju akuarium demi keselamatan. Yang mana di antara orang-orang, dia melihat gebetannya yang kedua di sana. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena para zombie kembali berdatangan untuk ronde kedua. Dan meskipun kostum itu mungkin bisa mencegah gigitan masuk, namun itu tetap akan sangat menyakitkan. Saat setelah Tendo terjatuh ke tanah dan membutuhkan bantuan, Kencho malah hanya berkata, "Kau sendirian sobat." Singkatnya, Tendo pun akhirnya berhasil melemparkan para zombie dari jembatan, dan Tendo kembali ke akuarium, di mana Kencho menyambutnya seperti dia tidak meninggalkannya begitu saja. Tendo lalu mendekati si gadis itu untuk berbicara, dan sementara dia hanya ingin berbicara dengannya, si gadis malah mengolok-olok Tendo yang memakai kostum dan menyelamatkan orang-orang random. Worth to develop a strong desire to become a hero. She's not even remotely thankful and just wants to argue. Namun kemudian Kencho mencoba membela kehormatan Tendo, tapi lagi-lagi si gadis kembali mengolok-olok mereka secara menyeluruh. Tidak berselang terdengar suara benturan keras yang terdengar di seluruh akuarium. Tendo dan Kencho lalu memutuskan untuk memeriksanya. Dan ketika mereka mendatangi sumber suara, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Yang ternyata itu adalah hiu zombie yang bermutasi karena telah memakan para penjaga. Hiu itu pun mulai mengejar mereka. Mereka lalu berlari untuk memperingatkan semua orang. Kemudian Tendo mencoba tetap di sana untuk melawannya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa hiu itu berkaki, dia pun memutuskan untuk kabur. Mereka pun terpojok di sebuah ruangan dengan lebih banyak zombie, dan mereka mulai menuju pintu darurat, di mana si gadis ini meraih gebetan Tendo dan berhenti beberapa saat. Namun kemudian dia mendorongnya ke samping karena dia panik. Dan sekarang gebetan Tendo pun harus tertinggal di luar. Setelah menyadari bahwa dia tidak ada di sana bersama mereka, Kencho kemudian mencoba untuk membantunya, tapi pintunya tidak bisa dibuka karena terkena serangan si hiu berkaki.
Kencho kemudian bertanya pada Tendo apa yang harus dia lakukan. Namun ternyata Tendo sudah pergi untuk membantu. Sementara itu, si gadis hanya bisa pasrah menyalahkan dirinya sendiri, karena dia berada bersama kelompok besar selama pengejaran zombie. Saat dia pasrah menerima kematiannya, tiba-tiba Tendo melompat dari ventilasi udara dan menghajar hiu itu. Si gadis pun terkejut bahwa Tendo akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkannya, bahkan setelah olok-olokan yang dia berikan padanya. Dia pun menanyakan, apa alasan dia kembali? Tapi Tendo tidak butuh alasan apapun untuk membantu seseorang, karena dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Si gadis pun kagum dengan ketangguhan Tendo, dan bertanya apakah dia sudah memiliki rencana untuk menghadapi si hiu, tetapi Tendo belum memikirkannya. Saat mereka berlari, dia membuat rencana untuk mengalahkan hiu itu. Karena hiu sensitif terhadap muatan listrik, maka dari itu jika mereka menyetrumnya, hiu itu akan menjadi bingung dan tidak dapat menyerang mereka. Saat mengalihkan perhatian hiu itu, Tendo terhantam ke dinding dan jatuh tak berdaya. Dan Kencho mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya sebelum dia menjadi mangsa si hiu. Namun begitu hiu memakan umpannya, dia baru mulai menyesali keputusannya. Akan tetapi itu cukup untuk membuat Tendo bangkit kembali, dan gadis itu akhirnya menemukan beberapa baterai. Kemudian dia melemparkannya kepada Tendo, dan dia menggunakannya untuk menyetrum hiu itu dengan konyol. Setelah melarikan diri, mereka pun berjalan keluar bersama. Kencho lalu bertanya apakah dia tidak akan mengikuti kedua kelompok itu. Si gadis berkata bahwa dia sudah selesai dengan kelompok itu untuk saat ini. Namun dia masih tidak mengerti mengapa Tendo mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tendo lalu mengatakan itu karena dia adalah seseorang yang berharga baginya sekarang. Pernyataan itu tentu membuatnya bingung, akan tetapi dia akhirnya setuju untuk memberikan Tendo kontaknya. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Shizuka. Singkat cerita, di keesokan harinya, Tendo berada di sebuah toko. Dia pun menatap jam tangan Rolex yang tidak akan pernah bisa dia beli. Tetapi sekarang dunia telah berakhir, maka dia dapat memiliki barang apapun sebanyak yang dia inginkan. Kemudian Kencho menunjukkan kepadanya beberapa perhiasan yang lebih mahal, yaitu sebuah jam tangan yang terbuat dari emas murni. Malam itu Tendo menemukan bahwa mereka kehabisan persediaan air, dan kota telah menjadi gelap gulita. Namun ponsel mereka masih terisi daya, akan tetapi mereka tidak dapat memperoleh berita apapun karena stasiunnya mati. Dan mereka berpikir bahwa mereka mungkin orang terakhir di kota, jadi mereka harus mulai menganggap serius kiamat zombie. Namun sebelum itu mereka kemudian menikmati pemandangan cakrawala yang indah berkat semua listrik yang padam. Dan besok mereka pergi ke kampung halaman Tendo di Gunma. Di paginya mereka pun mulai berkemas untuk perjalanan, dan Tendo mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lamanya. Biasanya perjalanan ke Gunma memakan waktu 5 jam, namun tidak ada yang tahu seperti apa lalu lintasnya sekarang. Karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang, Kencho bertanya apakah mereka akan mendapatkan senjata untuk membela diri. Namun Tendo mempunyai rencana lain, yaitu Tendo ingin pergi dengan kendaraan berkemah yang mewah dan kokoh. Shizuka? It's uncanny. Kala itu mereka bertemu Shizuka yang juga berada di sana. Tendo lalu mencoba membujuknya untuk pergi bersama mereka, tetapi Shizuka masih menolaknya. Karena tujuan mereka berbeda, dan lagi dia tidak tertarik membentuk aliansi. Kencho kemudian memulai sedikit percakapan dengannya. Dan dengan mengetahui bahwa Shizuka tidak memiliki SIM, jadi mereka pun berhasil meyakinkannya bahwa Shizuka akan lebih aman jika pergi bersama mereka. Mereka lalu pergi ke pameran mobil. Mereka pun kagum dengan semua mobil yang ada di sana. Seperti ada tank RV yang sangat keren. Namun Shizuka yang mementingkan kepraktisan, dia mencoba memilih sesuatu yang dapat dikendarai dengan baik dan tentunya memiliki performa yang bagus. Tendo yang sangat menyukai berkemah mewah, dia pun akhirnya menemukan mobil impiannya. Tetapi Shizuka masih di sisi kepraktisannya. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin mereka bisa pergi kemanapun dengan benda itu. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah RV yang membuatnya mempertanyakan semua yang baru saja dia katakan. Kencho dan Tendo lalu balik mengolok-oloknya. Karena Shizuka jatuh cinta dengan sebuah desain daripada mengutamakan kepraktisan seperti semenit lalu dia katakan. Tetapi dia berdalih itu berbeda. Akan tetapi, karena semua kebisingan yang mereka lakukan, maka kini mereka pun mendapat masalah yang lebih besar, karena para zombie datang mengelilingi mereka. Oleh karenanya, mereka pun terpaksa masuk ke dalam RV acak dan pergi.
Mereka lalu meninggalkan kota. Kencho kemudian menggunakan motor sementara Shizuka dan Tendo mengemudikan RV. Kala itu Tendo merasa terganggu karena jalanan begitu sepi. Namun Shizuka berkata mungkin itu karena tidak ada seorang pun yang punya cukup waktu untuk meninggalkan kota setelah wabah zombie. Tendo kemudian bertanya apakah Shizuka tahu banyak hal tentang zombie. Shizuka berspekulasi bahwa itu adalah virus, dan jika mereka berhasil membuat vaksin, maka dunia mungkin punya kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi kemudian mereka mengalami kecelakaan dan Kencho terjatuh dari motornya. Saat Shizuka memeriksa jalan, dia menemukan ranjau paku penyebab mereka mengalami kecelakaan. Dan hal terburuk dalam kiamat zombie muncul. Well, if it isn't Tendo. Chief Kosugi? Huh? What's happening? Dan yang lebih buruk lagi, ternyata pemimpin geng penyintas itu adalah mantan bos Tendo yang bernama Gonzo. Anehnya tiba-tiba Tendo mulai mengalami PTSD, atau gangguan stres pasca trauma dari semua pelecehan yang dideritanya saat bekerja bersama bosnya. Dan Gonzo membuat mereka terjatuh adalah seluruh rencananya supaya mereka terjebak di sana. Gonzo pun berdalih akan membantu mereka, namun sebagai imbalan Tendo harus bekerja untuknya lagi. Pada awalnya Gonzo membuat semuanya tampak seperti dia membantu mereka dan melindungi mereka dari penjara. Tetapi dia melakukan itu untuk memanipulasi mereka saat mereka rentan, supaya dia bisa memperkerjakan mereka secara paksa. Tetapi tanpa pilihan lain, Tendo pun dipaksa bekerja lagi untuknya, dan kehidupannya yang seperti neraka kini dimulai lagi. Shizuka merawat luka Kencho, dan Kencho meminta maaf karena menyebabkan mereka harus berada di kekacauan ini. Tetapi Shizuka mengatakan bahwa Gonzo mungkin telah merencanakan semua ini dari awal, dan mereka tidak punya pilihan. Tendo melihat bagaimana yang lain bekerja tanpa henti dan kewalahan, tetapi dia tidak bisa berkata apapun tentang itu. Saat memindahkan peralatan, Tendo menemukan beberapa bir, dan matanya kembali berbinar gembira. Dia lalu mencoba mendinginkannya agar semua orang bisa menikmatinya. Tetapi Gonzo datang dan kesal karena Tendo akan membuang-buang listriknya yang berharga, hanya untuk kepuasan karyawan. Namun lagi-lagi Tendo kembali dihantui oleh PTSD-nya. Tetapi kemudian para karyawan datang dan melihat bir itu. Jadi Gonzo pun terpaksa memberikannya kepada mereka. Karena jika tidak, dia akan dianggap sebagai bos yang jahat. Di mana Gonzo masih tidak lebih dari seorang bajingan yang eksploitasi, akan tetapi lagi-lagi dialah yang memegang kendali dan semua kekuasaan di sana. Jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menentangnya saat ini. Yang mana dia bahkan mulai menggunakan zombie sebagai pekerja dan memberitahu Tendo bahwa para zombie adalah peralatan yang tidak bisa berpikir sendiri. Dan mereka hanya perlu diam dan terus bekerja. Maka Gonzo pun meminta Tendo untuk seperti para zombie supaya bisa berguna, karena Tendo hanyalah alat baginya. Malam itu Kencho bertanya pada Shizuka apakah dia menyadari Tendo bertingkah aneh akhir-akhir ini. Tetapi Shizuka sudah tahu seperti apa kehidupan kerja Tendo, dan tahu bagaimana rasanya dikendalikan serta dieksploitasi. Kita kemudian dibawa flashback ketika Shizuka masih kecil, kala itu dia berjalan pulang dari sekolah pada hari hujan. Ketika dia menemukan seekor anak anjing kecil di dalam kotak, dia pun merasa kasihan. Jadi dia memutuskan untuk membawanya pulang, tetapi setelah meminta izin kepada ayahnya untuk menyimpannya. Sang ayah langsung menyuruhnya untuk membuang anjing itu. Dia pun menyuruh Shizuka untuk tidak membuang-buang waktu. Bahkan Shizuka harus bersedia menyingkirkan siapapun yang dia anggap lemah. Kembali ke masa sekarang, kala itu Gonzo berpura-pura ceria menyambut Tendo serta yang lainnya. Dia membuat semua orang bersenang-senang. Sementara di sana Tendo bekerja sangat keras. Ketika salah satu dari mereka kehabisan bir, mereka kemudian memanggil Tendo untuk membawakan mereka lebih banyak. Namun kala itu Tendo tersandung dan jatuh. Meskipun telah terjadi kiamat zombie, akan tetapi beberapa hal tetap sama. Karena orang-orang masih memperlakukan pelayan seperti sampah. Dan lagi-lagi Tendo berulang kali minta maaf ketika orang-orang berteriak padanya. Sementara itu Gonzo terlihat marah kepada penyaji minuman. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan menerima minuman yang dituangkan oleh wanita dengan payudara terbaik. Jadi kemudian dia memanggil Shizuka. Gonzo si cabul lalu menatap asetnya Shizuka dan kemudian memaksanya untuk minum. Shizuka dengan emosi kemudian meminum bir itu secara elegan. Setelah dia selesai minum, Gonzo memintanya untuk membiarkannya membelainya, namun akan tetapi Shizuka mengabaikannya. Kemudian Gonzo berteriak pada Tendo supaya membawakannya sebotol bir lagi, sehingga dia bisa membuat Shizuka cukup mabuk.
Tendo yang kelelahan tanpa sadar memberikan sebotol bir lagi. Namun tidak sengaja dia memberikan botol kosong. Dan itu tentunya membuat Gonzo marah. Dia pun mulai berteriak dan ngedumel pada Tendo. Sementara Shizuka masih duduk di meja dan tenggelam dalam pikirannya. Dia berpikir kembali tentang ayahnya yang mengajarinya bagaimana memanfaatkan orang-orang di sekitar supaya dia menjadi orang sukses. Dan ayahnya selalu menuntut kesempurnaan darinya, di mana itu secara manual mencabik hati dan jiwanya. Namun Shizuka mencoba untuk menjaga hatinya. Dikala itu dia menyembunyikan anjing itu di loteng rumah dan mencoba merawatnya hingga sehat. Dia bahkan mulai membaca tentang kesehatan hewan untuk membantu anjing itu dengan lebih baik. Hingga akhirnya Shizuka pun berhasil membuat anjing itu pulih dari penyakitnya. Dia sangat bahagia karena akhirnya dia memiliki teman untuk bermain. Namun ayahnya tidak bisa membiarkannya terkekang oleh hal-hal konyol seperti perasaan atau empati. Jadi kemudian ayahnya membuang anjing itu. Dia bahkan menyuruhnya untuk diam serta mematuhi perintahnya. Dan dia pun hanya bisa mendengarkan semua yang ayahnya katakan. Shizuka pun benar-benar dicuci otaknya. Bahkan dia menyerahkan semua keputusan hidupnya kepada ayahnya. Dan sekarang, Gonzo melakukan hal yang sama pada Tendo. Dengan berulang kali meruntuhkan kepercayaan apapun yang mungkin tersisa padanya. Setelah Tendo secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa makanan kaleng, Gonzo mulai mengatakan bahwa Tendo telah menjadi bodoh dan tidak berguna. Gonzo juga mengatakan bahwa Tendo harus bekerja di sana lebih lama untuk menebusnya. Tendo mencoba menolak, tapi Gonzo mulai menyerangnya secara eksploitasi sekali lagi. Dan sekarang Tendo benar-benar hancur. Gonzo kemudian berpura-pura baik untuk membuat Tendo mempercayainya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia hanya melakukan itu semua supaya Tendo tetap tinggal, karena di luar sangat berbahaya. Karena Tendo telah terjebak dan tereksploitasi kembali oleh Gonzo, jadi dia tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Saat hari mulai gelap, Shizuka beristirahat di dalam mobil, kala itu dia melihat daftar keinginan yang dibuat Tendo. Kemudian dia menambahkan satu lagi mimpi ke dalam daftar. Sementara itu, terlihat dua orang yang sedang bertugas mengambil pasokan makanan. Salah satu dari mereka mengeluh tentang Gonzo adalah seorang pemimpin, namun dia tidak pernah benar-benar melakukan pekerjaan apapun. Namun tanpa mereka sadari, zombie sudah masuk ke dalam truk. Kala itu Shizuka dan Kencho memutuskan akan pergi. Akan tetapi, Tendo akan tinggal di sana. Kencho beranggapan itu pasti lelucon. Tapi Tendo sangat serius. Seperti kita ketahui, kini dia telah tereksploitasi. Jadi Tendo pun beranggapan bahwa mereka tidak akan selamat jika di luar. Shizuka mulai berjalan pergi dan bersiap untuk meninggalkan Tendo. Tendo pun terus berbicara tentang dia berhutang budi pada Gonzo dan harus membalas budinya. Seketika Shizuka teringat masa kecilnya yang juga tereksploitasi oleh ayahnya. Jadi sebelum dia benar-benar pergi, Shizuka memberitahukan Tendo tentang Gonzo hanya memanfaatkannya. Karena Gonzo hanya ingin supaya Tendo menyerah, bahkan dia tidak peduli sama sekali padanya. Gonzo pun hanya ingin merenggut kemauan Tendo dan kebebasannya untuk memilih. Kala itu semua orang hanya menatapnya dengan heran. Karena Shizuka benar-benar mempermalukan Gonzo. Menurutnya, dengan keadaan dunia saat ini, Shizuka tidak bisa mengatakan pilihan yang tepat antara tinggal dan pergi. Tapi Shizuka tahu bahwa dia tidak ingin berada di dekat orang-orang seperti Gonzo yang menjijikan. Dia pun bertanya kepada Tendo mengenai apa yang ingin dia lakukan, dan dia lalu mengembalikan daftar keinginannya Tendo. Shizuka bahkan menunjukkan padanya keinginan yang dia tambahkan ke dalam daftar. Gonzo yang melihat Shizuka berhasil meyakinkannya. Dia kemudian mencoba menghentikannya dengan mengambil buku catatan itu dari tangannya. Namun itu adalah hal terakhir yang membuat Tendo marah. Tendo lalu menghalau Gonzo supaya tidak menghancurkan buku itu. Tendo kemudian bangkit dan berkata bahwa dia tidak ingin terlibat lagi dengannya. Gonzo pun terkejut dengan kepercayaan diri Tendo yang tiba-tiba. Namun Gonzo lalu mencoba untuk memanipulasi psikologis Tendo dengan berkata bahwa Tendo masih berutang padanya. Tapi Tendo membalas dengan berkata, "Aku lebih baik melakukan sesuatu yang ingin kulakukan, bahkan jika aku harus menjadi zombie. Karena itu akan lebih baik daripada dipekerjakan layaknya seperti zombie." And not do the things I wanna do! Leave how much stuff we got! Kemudian pengumpul sumber daya kembali dengan gembira karena berhasil membawa sumber daya yang besar. Namun ketika dia membuka truk, dia malah diterkam oleh zombie. Dan kekacauan pun terjadi.
Kala itu Tendo melihat Gonzo yang berlari dikejar para zombie. Dan Gonzo yang memiliki penyakit sindrom metabolik membuatnya tidak bisa berlari lagi. Dia pun mengira itu adalah akhir hidupnya. Namun tiba-tiba Tendo datang menyelamatkannya. Di mana dengan bantuan para pengumpul barang, akhirnya Tendo bisa menghabisi para zombie. Bucket Ready? Setelah semuanya kembali kondusif, Gonzo yang arogan kemudian berkata bahwa sebagai bawahan mereka harusnya mencontoh apa yang Tendo lakukan. Namun semua orang mulai muak dengan Gonzo karena dia telah memperlakukan mereka layaknya zombie. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak lagi menjadi bawahannya. Bahkan mereka pun kemudian pergi meninggalkannya sendirian. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tendo pun sangat gembira karena dia berhasil melakukan lebih dari 15 hal keinginan. Dan mungkin dia bisa mencapai 100 hal keinginan sebelum akhir bulan. Namun Shizuka khawatir dia akan mati jika itu terjadi, karena mungkin saja Tendo bisa saja jadi zombie. Saat mereka terus menyusuri jalan, mereka menemukan truk dengan beberapa zombie yang menumpuk di sekitarnya. Yang itu berarti ada seseorang di dalam yang menarik perhatian zombie-zombie itu. Tendo pun gembira karena akhirnya dia bisa menjadi superhero lagi. Namun tiba-tiba pintu truk itu ditendang terbuka, serta seorang samurai melompat keluar dan mulai menghabisi zombie-zombie itu. Dengan hebatnya, samurai itu dapat menumbangkan para zombie, bahkan hanya dengan menggunakan panah. Mereka pun tidak percaya tentang apa yang mereka lihat, tetapi Tendo menganggapnya itu sangat keren. Samurai itu lalu melepas topengnya dan mengungkapkan identitasnya sebagai gadis Jerman bernama Beatrix. Beatrix lalu berterima kasih atas bantuan mereka bertiga. Dan setelah menjelaskan seluruh situasinya, Tendo serta yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa Beatrix datang ke Jepang karena dia sangat mencintai budayanya. Dan saat Tendo membuka bagian belakang truk itu, dia menemukan bahwa itu adalah truk pendingin dengan 1 ton lebih ikan tuna. Dan untuk melakukan itu, dia meminta bantuan mereka untuk mengirimkan ikan itu ke Takasaka. Beatrix tampaknya sangat tulus dalam permintaannya, jadi Shizuka mempertimbangkan untuk membantu. Tendo duduk di depannya dan bertanya mengapa dia ingin pergi bersamanya. Karena Beatrix sangat ingin ikan itu diantar, jadi dia mulai menjelaskan. Saat dia pertama kali melihat Jepang seperti kebanyakan anak-anak dari menonton anime, sejak saat itu dia bekerja keras menabung lalu datang ke Jepang untuk menikmati keindahannya. Namun tepat saat dia mendarat di Jepang, dunia mulai mengalami kiamat zombie. Akan tetapi dia tidak akan membiarkan mimpinya padam begitu saja. Jadi dia menemukan koki sushi terakhir yang masih hidup yang ahli dalam pekerjaannya. Tak lain alasan Beatrix melakukan semua ini adalah hanya supaya bisa makan sushi. Tendo yang mendengar sushi pun akhirnya ikut senang karena dia juga telah lama tidak makan sushi. Dan yang lainnya pun setuju untuk itu. Jadi, mereka semua pun langsung menuju ke kota untuk bertemu dengan si koki. Singkatnya, mereka pun sampai di sebuah persimpangan dan menemukan bahwa jalan itu penuh dengan banyak zombie. Akan tetapi hal itu tidak akan menghentikan mereka untuk mendapatkan sushi. Jadi Beatrix dan Tendo lalu mengenakan kostum, namun mereka bertanya-tanya apakah mereka punya rencana. Dan lagi sayangnya mereka tidak memiliki rencana sama sekali. Lalu Kencho mengorbankan dirinya sebagai umpan. Kencho kemudian berlari seperti orang gila untuk menjauh dari para zombie. Dan saat semua zombie terpojok, Tendo menjebak mereka dengan truk. Lalu Beatrix dengan bebasnya membantai para zombie satu persatu. Namun suara mobil itu menarik lebih banyak zombie. Dan sekarang saatnya untuk fase rencana berikutnya. Dengan semua zombie di satu tempat, mereka mulai melemparkan botol-botol alkohol ke arah mereka. Namun saat hendak menyalakan api, mereka tidak memeriksa bahwa korek api yang mereka miliki masih menyala. Jadi sekarang para zombie memenuhi barikade, dan para zombie mulai menuju ke RV mereka. Dan jika zombie mengepungnya, maka semua ikan itu akan dimakan zombie. Sehingga harapan mereka untuk mendapatkan sushi pun akan hilang. Namun Tendo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia lalu melompat turun untuk mempertahankan truk itu dengan nyawanya. Karena dia lebih baik berubah menjadi zombie daripada tidak makan sushi. Akan tetapi sayangnya zombie itu ternyata jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani hanya oleh 2 orang.
Dan keadaan tampaknya tidak memihak pada mereka, namun Shizuka memiliki rencana cadangan. Dengan menggunakan drone Shizuka memancing para zombie kembali ke alun-alun utama. Dan setelah para zombie terkumpul di satu area yang tertutup dengan minyak yang mengalir, Kencho lalu membakarnya dan meledakkan para zombie setinggi langit. Setelahnya mereka pun bergembira dengan memakan sushi yang dibuat dengan cinta sang koki. Koki itu pun ternyata berasal dari Gunma, tapi dia telah menghabiskan 30 tahun hidupnya untuk mengasah kemampuan memasak ikan. Sementara yang lain sudah mulai makan, Beatrix sedikit tidak percaya bahwa dia akan memakan sushi untuk pertama kalinya. Setelah dia memakannya, dia pun merasakan betapa enaknya sushi itu. Melihat itu semua, si koki pun merasa senang karena itu semua sangat berharga baginya. Dia kemudian mengucapkan bahwa karena tidak ada pelanggan hidup lain yang akan berada di sana, jadi dia memberikan semua bir di kedai pada mereka. Keesokannya mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun perjalanan mereka sedikit terganggu karena cuaca yang begitu panas, ditambah mereka belum mandi selama beberapa hari terakhir. Kemudian mereka semua pergi untuk mandi di pemandian air panas, Kencho dan Tendo pun bersemangat untuk mandi. Namun Beatrix mengatakan bahwa pemandian air panas dapat menyembuhkan semua penyakit kecuali penyakit cinta. Kemudian Tendo melihat ke arah Shizuka dan berkata, datang ke pemandian bersama pasangan untuk berkencan pasti akan luar biasa. Tapi Shizuka mengatakan, berkencan itu tidak ada gunanya, karena hanya akan membuang-buang waktu. Menurutnya lebih baik memperoleh ilmu dan keterampilan di usia 20-an, baru setelah berpenghasilan, kamu harus berpikir apakah kamu membutuhkan pasangan atau tidak. Namun Tendo menambahkan bahwa hidupnya akan menyenangkan jika dia bersama orang yang disayang. Lalu Tendo dan Kencho yang gembira kemudian langsung melompat ke dalam air. Saat Shizuka berjalan menuju pemandian wanita, Beatrix berkata, maaf Shizuka, tapi sepertinya pompa di pemandian wanita tidak berfungsi, jadi kita hanya punya satu sumber air panas untuk mandi. Mendengar itu Tendo, dan Kencho pun langsung bersemangat menyambut mereka. Tapi Shizuka menolaknya. Akan tetapi kemudian Beatrix mulai menceritakan masa lalu tentang sumber air panas tersebut secara menyeluruh. Saat Beatrix bersiap untuk mandi, tiba-tiba para zombie bermunculan dari sumber air, dan akhirnya mereka pun harus melarikan diri. Beatrix dan Shizuka pun mulai menangis karena tidak bisa mandi di sumber air panas. Damn it all! Singkatnya, pada malam hari Tendo terbangun karena kehausan. Saat dia berjalan di hutan, dia menemukan sumber air panas. Tentu Tendo pun langsung nyemplung aja. Dan dia baru menyadari bahwa Shizuka ternyata telah berada di sana sejak tadi. I seriously didn't know you were in here. It really was an accident. And if I have to leave this place without doing that? Mereka berdua lalu duduk di sisi berlawanan dari sebuah batu menikmati sumber air panas. Shizuka meminta maaf karena telah menyebut ide cinta Tendo bodoh. Itu semua karena ayahnya tidak pernah membiarkan Shizuka menjalani hidup seperti yang dia inginkan. Dan Shizuka mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat buruk dalam hal percintaan.